Termul diminta pertanggungjawabannya karena dia adalah pemuja Pak Jokowi. Pak Jokowi membuat program strategis nasional. Setujukah kalau Termul dan ODGJ, orang dekat geng Jokowi, diminta untuk iuran untuk menutup utang dari PT Kereta Api Indonesia, Kereta Cepat atau KCIC, Kereta Cepat Indonesia China, 116 triliun. Inilah para termul yang dulu memuja-muji kereta api cepat yang dibangun oleh Jokowi yang akhirnya merugi sangat besar. Jadi kalau orang-orang yang ngomong sembarangan ini buktinya Pak. Ya ini kita lihat sekarang. Jadi 350 bisa capek dan dia maintain tapi nggak kan jaraknya cepet. Jadi sampai ke Cimahi itu kira-kira 20 menit. Mantap, amin. Udah jalan sekarang jam 9 tank. Orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu. Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat. Saya tidak mau jadi pemimpin, ya kan, di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Kalau yang kuat nggak usah dibantu lah, ya kan? Kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC. Ini mau utang sampai berapa banyak lagi? Tapi memang saya menyoroti masalah utang, Pak. Saya mencatat, Pak, dalam 2 tahunan, utang kereta api itu sudah naik hampir 23 triliun, Pak. 2 tahunan lebih. Ini mau utang sampai berapa banyak lagi? Tapi saya memang melihat bahwa ada hutang yang begitu besar yang harus ditanggung oleh kereta api dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC. Pak, itu kalau dihitung, Pak, 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai 4 triliun lebih. Sekarang saja beban keuangan sudah 1,2 triliun 6 bulan. 6 bulan 1,2 triliun. Saya hanya baca dari laporan keuangan, Pak. Dari beban KCIC sudah 950 miliar. Kalau dikali 2, Pak, itu udah 4 triliun lebih, Pak. 2024 itu 3,1 T. Tapi kalau dipakai analisis, Pak, ini 2026 itu bisa sampai 6 triliun, Pak. Kalau itu bergeser naik terus, Pak, apa yang terjadi? Total hutang Bapak akan naik terus. Bahkan laba Bapak dari yang usaha-usaha lainnya itu akan tenggelam oleh bunga. Itu pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo melengos saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat Wush yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi enggan berkomentar dan memilih membalikan badan. Sekarang tidak APBN gimana, Pak? Tanggapannya Wush yang sekarang tidak pakai APBN gimana, Pak? Wush Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak. Harapan untuk Pak kasih hutangnya Pak. Iya, Mas. Rencana kumpul sama teman-teman, Pak. Kereta api super cepat. Sebagai pribadi ya, dan sebagai direktur utama kereta api saya nggak pernah sepakat soal itu. Oh iya? Oh iya. Kenapa? Bukannya ya, bagus Pak? Ya suka-suka saya. Loh, tapi kan pasti ada kayak analisa di balik itu gitu yang iya, membuat. Kenapa kok Anda bilang bagus? Kenapa harus infrastruktur itu dibangun di Jawa semua? Kan APBN itu kan NKRI. Banyak di luar Jawa itu infrastrukturnya juga masih berantakan atau jauh dibandingkan Jawa. Di banyak daerah. Kenapa nggak bangun jalur kereta dulu? Yang pulau-pulau besar, 5 pulau besar lah, ya. Itu aja dulu. Keretanya biasa dulu semua gitu. Supaya semua bisa menikmati dulu, nah, setelah itu bangun kereta cepat. Berarti Kemenhub itu salah kaprah dong Pak dengan. Saya nggak tahu ya, salah nggak salah. Kalau saya tidak sepakat soal itu. Dan selama saya di sini saya tidak bersedia mengoperasikan. Ini harus saya sampaikan, karena dari dulu saya tuh tunggu bahwa yang menolak menggunakan APBN untuk mengatasi kerugian atau hutang dari kereta api cepat itu, ya, itu yang saya tunggu-tunggu adalah orang yang berbicara dari DPR harusnya, kan sebagai pengawasan anggaran kan begitu. Kita tunggu enggak juga, jadi buat apalah orang DPR-nya udah itu juga mungkin udah setuju atau apa kan begitu. Ternyata ini alhamdulillah mungkin turun dari yang maha kuasa itu, ditunjuklah Menteri Keuangan baru ini kan. Purbaya ini, yang menolak untuk
menggunakan anggaran APBN kan begitu. Bapak setuju dengan Oh, setuju sekali. Alasannya? Alasannya kan bisnis to bisnis, Pak. Oh, kereta cepat ini awalnya? Kereta api cepatnya awalnya bisnis to bisnis. Ya. Dulu kenapa saya tolak itu, Pak? Bisnis to bisnis kok mau pakai tanah negara di Halim? Stasiun Halim itu? Stasiun Halim itu, Pak. Itu menggunakan aset negara? Ya jelas ya, itu tanahnya negara, Pak. Makanya kenapa saya dulu tidak setuju, selama saya jadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara tidak akan pernah saya setuju kalau itu dipakai. Makanya waktu itu Menteri BUMN zaman Bu Rini itu datang ke kantor saya atau apa, pokoknya saya nggak bisa masalah ini. Ini kesatrian. Kesatrian itu suatu kedaulatan. Apalagi Halim ini kan udah dijadikan tempat untuk pengamanan ibu kota. Kalau udah pengamanan ibu kota, itu pesawat-pesawat tempur itu tembaknya kan di Halim. Masa mau diswastakan dengan membangun stasiun kan gitu, Pak. Dan secara logika juga, Pak. Lucu, bikin kereta api cepat katanya Bandung-Jakarta. Kenapa harus di Halim? Kalau memang punya rencana bahwa ini pemanfaatannya untuk warga negara Indonesia, ya pakai aja di Bekasi Timur. Pusatnya stasiun KRL kan di situ. Jadi dia turun Bekasi Timur, dari Bekasi Timur ke kota pakai KRL. Langsung terkoneksi? Langsung terkoneksi. Atau langsung aja ke Manggarai. Oh iya. Ke kota, kenapa harus ke Halim? Ini kan jelas kelihatan ini suatu proyek aja. Proyek untuk mencari keuntungan. Padahal ya tetap rugi buktinya kan gitu. Pak, mohon maaf. Stasiun Halim yang sekarang itu tanahnya TNI AU, gitu? Tanah TNI Angkatan Udara. Kesatrian? Kesatrian. Bayangkan, Pak, di situ ada berapa rumah, termasuk dulu juga ada bekasnya itu. Bekasnya rumah dinas saya juga dihancurin kan gitu. Bekas rumah dinas waktu zaman saya letkol itu. Apa dia tidak bisa bayar? Akar masalahnya di mana? Proyek kita per kilometernya itu 52 juta US dollar. Menurut yang di China itu antara 17 sampai 30 US dollar per kilometer gitu. Jadi kita ini hampir 2 kali lipat. Nah, di sini harus diselidiki apakah proyek itu ada markup. Dan kedua adalah mengenai suku bunga pinjaman. 75% dari bus adalah pinjaman. Dan kalau dengan kereta Jepang 0,1% pinjamannya. Dan kalau dengan kereta China ini 2% dan cost of run-nya 3,4%. Ini yang harus diselidiki, dan mereka yang membuat bus atau bus ini bangkrut, ya artinya default, tidak bisa bayar, ini harus diselidiki dan harus dimintakan pertanggungjawabannya. Indikasi kuat bahwa di sini terjadi markup, ya apalagi dengan cost of run 1,2 miliar US dollar, which is 20% dari nilai project. Itu sangat luar biasa, besarnya hampir tidak mungkin. Dan kedua adalah bahwa penilaian project dari awal ini tidak masuk akal, karena komponen bunga yang sangat signifikan sekali, karena kita punya 75% dari pembiayaan project bus ini adalah utang. Dan komponen bunga ini sangat besar sekali. Jadi di sini diabaikan sebagai evaluasi untuk biaya proyek. Ini patut diduga ada kesengajaan untuk memenangkan proyek tertentu, yaitu dari China ini. Pak Ubed, ketika Menteri Keuangan menolak bayar utang WUS dari APBN yang sebelumnya sebenarnya APBN-nya sudah bersedia untuk menanggung ketika ada cost overrun yang akhirnya membuat APBN harus tanggung jawab, dan sekarang APBN-nya nggak bayar. Ya, saya kira sikap Pak Purbaya dapat dibenarkan ya dalam konteks itu, karena pertama memang itu B2B, yang kedua ini sudah dipertimbangkan sebetulnya oleh banyak pemikir di masa itu agar proyek ini perlu diantisipasi. Karena sudah diprediksi, bayangkan 1 tahun rugi 4,1 triliun. Dalam 1 semester awal ini rugi 1,6 triliun. Ya, artinya nggak diantisipasi dari awal. Artinya menurut saya, dugaan kuat saya, ini kebijakan yang emosional yang basisnya kepentingan. Bayangkan para ilmuwan seperti Pak Agus dan kawan-kawan mengatakan bahwa ini bakal rugi. Itu clear dengan kalkulasi menggunakan uang waktu itu, dan karena dibiayai oleh 75% oleh Bank Pembangunan Cina, totalnya hampir 116 triliun ya. Dan itu kan beban yang sangat besar kalau kemudian dibebankan kepada APBN. Jadi menurut saya ini pelajaran berharga dan harus dievaluasi secara mendasar, dan mungkin ada pertanggungjawaban sebetulnya ya, karena kebijakan yang tidak berbasis pada ilmu pengetahuan yang utuh. Ilmu pengetahuan yang utuh? Iya. Tadi Anda mengatakan berdasarkan emosional aja gitu. Maksudnya apa? Kenapa gengsi doang, kepentingan politik? Ilmu pengetahuan yang tidak utuh itu artinya ada ruang emosionalitas di situ, kepentingan dan lain-lain. Kepentingan. Itu yang sebetulnya terlihat dari kesepakatan yang berubah. Awalnya dengan Jepang, tiba-tiba kemudian berubah dengan ganti China. ke China. KCIC, kereta api cepat, begitu kerugian negaranya akan semakin membengkak. Ada ancaman nanti akan krisis di 2026 keuangan KAI jika ini tidak terselesaikan. Betul nggak, Pak? Betul kan, Pak?
Ya terus terang aja kayak gitu Pak. Ya PT SBI memegang 60% saham di KCIC operator WUS, termasuk dalam proyek strategis nasional menghabiskan investasi sebesar 7,2 miliar US dollar atau setara 116 triliun. Kerugian semester 1 2025, mohon saling cek Pak datanya, mencatat kerugian 1,625 triliun dari investasi di PSBI KI, kerugiannya sebesar itu. Kemudian selama tahun 2024 kerugian sebesar 4.195 triliun. Total investasi KAI ke PSBI 2025 sejak awal tahun telah menyuntikkan modal 7,7 triliun untuk KCIC. Menarik sekali, tadi sudah melihat cuplikan video ya, bahwa ada sebuah video yang mengatakan Termul lah yang harus membayarkan hutang-hutangnya, dan mereka yang membela Pak Jokowi mati-matian dan selalu menyanjung-nyanjung, menjunjung tinggi Pak Jokowi. Ya kalian ikuti saja Pak Jokowi dan bayar hutang kereta api cepat tersebut ya, para termul-termul, katanya seperti itu ya setelah kita menonton video tadi. Dan ini sangat menarik tentunya, ada beberapa video ya Pak Jokowi melengos juga saat diwawancarai oleh wartawan ya tentang kerugian kereta api cepat ini. Dengan ide dan gagasan Pak Jokowi tentunya ini memang tanggung jawabnya siapa? Ini pertanyaan masyarakat itu pasti bertanya seperti itu ya, karena memang kereta api cepat ini tidak banyak dan tidak semua pihak mendukung ya dengan adanya kereta api cepat ya. Apalagi sekarang ini kita semua tahu bahwa kereta api cepat ini dengan ide gagasan Pak Jokowi ternyata rugi triliunan ya. Ini sangat mengeri sekali ya. Dan Pak Purbaya Menteri Keuangan tidak mau membayarkan akibat kerugian kereta api cepat ini menggunakan dana APBN. Ini sangat menarik sekali dan banyak sekali yang mendukung statement Pak Purbaya ini, ya memang benar sekali ya. Ini ide siapa dan gagasan siapa? Apakah ini semuanya sudah menyetujui? DPR sudah menyetujui dan dari beberapa pihak juga sudah menyetujui. Tentunya pertanyaannya pada seperti itu. Dan ternyata sebelum dilaksanakan atau sebelum selesainya dan semuanya terjadi ya, kereta api cepat ini ternyata mendapatkan beberapa penolakan ya dari Pak Menteri ya, Menteri Perhubungan ya, Pak Jonan. Itu ternyata juga menolak keras ya, bahwa dia tidak mau ya menerima gagasan atau menolak atau bertentangan dengan gagasan Pak Jokowi dan ide-ide Pak Jokowi, karena sudah diprediksi bahwa akan mengalami kerugian. Ternyata benar sekali, benar adanya bahwa ada kerugian-kerugian saat ini dan terbukti. Dan Pak Menteri Keuangan tidak mau membayarkan kerugian menggunakan APBN. Ini yang sangat menarik sekali dan banyak didukung ya, banyak sekali yang mendukung. Nah tentunya ini yang membayarkan nanti siapa, dan apakah ini ada markup sebenarnya di kereta api cepat ini yang harus perlu diselidiki juga. Memang tadi ada video yang harus diselidiki katanya gitu ya. Jangan-jangan ada markup ya, ini ada kepentingan atau ada keuntungan sendiri gitu kan ya. Ini yang sangat mengerikan ya. Tentunya ya pasti ada untungnya, tidak mungkin tidak ada untungnya ya, tentunya ya. Tidak mungkin tidak ada untungnya. Tapi untungnya itu untung buat siapa, kan pertanyaannya kan seperti itu. Dan ini saat ini menjadi polemik dan masyarakat sedang gencar sekali membahas tentang kereta cepat ini ya, yang ruginya benar-benar tidak tanggung-tanggung ya. Apakah dulu tidak diperhitungkan dulu ya sebelum semuanya ide-ide dan gagasan ini dilaksanakan hingga terjadi, hingga selesai dan hingga diresmikan? Tentunya ini pemerintah ini kan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar ya, orang-orang yang sangat-sangat jenius ya. Tentunya pasti sebelum dilaksanakan semuanya pastinya sudah ada perhitungan yang sangat matang dong, tentunya seperti itu. Akan tetapi kenapa bisa rugi ya hingga saat ini? Setelah rugi ya sekarang menjadi polemik ya. Ini Pak Jokowi dan Pak Jokowi lagi ya. Ini ide dan gagasan Pak Jokowi katanya gitu. Walaupun memang banyak penolakan ya, akan tetapi tetap dilaksanakan ya. Bahkan
yang bertentangan dengan ide gagasan Pak Jokowi ini, ada yang dipecat juga Pak Menterinya ya katanya gitu. Ini anak sangat-sangat unik sekali ini ya. Benar-benar sangat unik sekali ya. Setiap orang yang menghalang-halangi dipecat seperti itu biar terlaksana gitu ya ide-ide dan gagasannya. Dan ini untuk kepentingan siapa, atau ini ada keuntungan buat keuntungan pribadi tentunya, atau keuntungan kelompok tertentu tentunya seperti itu. Pertanyaannya jadi ke sana ya. Kenapa sangat-sangat dipaksakan, dan ini sangat seperti ambisi pribadi Pak Jokowi sendiri.